Saya berpikir kalaupun saya mati, keluarga saya pasti cepat temukan jasad saya. Di situ saya cuma berdoa, saya cuma angkat hati, saya mau kemana sekarang? Saya mau kemana? Mau kepada siapa saya berseru? Sebenarnya saya malu berseru kepada Tuhan. 13 tahun lu hianati saya, sekarang lu mau apa? Kan begitu. Saya bilang Tuhan, tapi saya setidaknya sebelum saya mati, potong. Jadi Bapak berdoa kepada Tuhan Yesus. Tuhan Yesus. Tuhan Yesus ya. Ya. Baik. Di situ saya berdoa, saya coba merayu Tuhan. Saya bilang Tuhan, kalau boleh, anak saya ini masih kecil, istri saya sudah meninggal. Kalau boleh Tuhan, saya diberikan satu kali kesempatan hidup, saya akan kembali ke gereja dan saya siap bersaksi untuk Tuhan. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Shalom saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, berjumpa kembali dengan saya di channel ini. Terima kasih telah mendukung perkembangan channel ini dengan cara subscribe, memberikan like sehingga video di channel ini direkomendasikan oleh YouTube untuk menjangkau banyak orang. Dan teman-teman boleh memberikan komentar yang cerdas dan tetap dukung saya untuk terus bersemangat dengan cara men-share video dari channel ini di berbagai media teman-teman. Terima kasih, Tuhan memberkati kita semua. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, dari tanggal 24 bulan kemarin bahwa ada satu tragedi yang sangat menyedihkan di NTT ketika kapal Santika Express itu kebakaran dan banyak juga korban yang terjadi saat itu. Nah, ya turut berduka cita bagi setiap orang, bagi keluarga yang mengalami kedukaan, dan kiranya penghiburan dari Tuhan Yesus Kristus nyata sempurna buat teman-teman. Tetapi kali ini saya mau memberitakan satu bagian yang sangat menarik dan juga syukur bagi setiap orang, bahwa ada yang bernama Yosua, sarjana hukum, merupakan seorang pekerja di, kalau tidak salah, di Polda, yang menaiki kapal itu, dan akhirnya dia juga diambang pintu kematian. Dia menyerahkan diri kepada Tuhan. Dan bayangkan teman-teman, dia sudah 13 tahun menjadi mualaf meninggalkan Yesus, dan anaknya ada dan istrinya sudah dipanggil terlebih dahulu oleh Tuhan. Tetapi naas ketika dia hendak menuju bertugas ke NTT, dan dia mengalami hal yang sama dengan tragedi tersebut. Tetapi ketika ajal menjemput dia baru ingat bahwa tidak ada satupun pertolongan kecuali di dalam Yesus, dan dia menyerahkan diri. Jikalau saya harus mati di lautan ini, Tuhan Yesus, maka izinkan jenazah saya cepat ditemukan oleh keluarga. Nah, gimana ceritanya? Dan yang menarik teman-teman, ini kisah titik balik bagi dia, sehingga dia memutuskan untuk kembali kepada Yesus dan berjanji untuk selalu bersaksi tentang kuasa Tuhan Yesus yang menyelamatkan hidupnya, bukan Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kisahnya? Jangan lewatkan supaya teman-teman boleh diberkati, dikuatkan ketika mengikuti Yesus. Ini dia teman-teman videonya. Yosua Taka, mari Pak. Saya undang ke atas Pak Yosua Taka, mari Pak. Tepuk tangan teman. Saudara pasti tahu hari Senin kemarin, tanggal berapa itu? 24 Oktober kemarin, kapal cepat Santika menuju Alor tenggelam. Dan beliau adalah seseorang yang selamat dari peristiwa itu. Sendiri Bapak Yosua, di Bapak nama lengkap siapa, kerja di mana, tinggal di mana, beristri, berapa anak? Mari silakan Pak. Baik, salam. Salam. Saya akan memperkenalkan diri. Nama saya Yosua M.N. Taka, sarjana hukum. Saya bertugas di Polda NTT. Saya mempunyai seorang kakak perempuan yang bertugas sebagai seorang hamba Tuhan, seorang pendeta di Jakarta. Dan bapak saya adalah majelis jemaat di Gereja Peniel Sikumana. Saya berkeluarga, istri saya sudah meninggal. Saya beralih dari agama Kristen ke agama Islam sejak 13 tahun yang lalu. Oke, jadi beliau menikah dan punya anak Bapak ya? Ya. Istri masih hidup? Sudah meninggal. Sudah meninggal. Boleh Pak cerita 13 tahun yang lalu, apa yang membuat Bapak mengambil keputusan membelakangi Yesus? Ketika saya mencintai seorang manusia melebihi Tuhan saya sendiri, Tuhan yang membesarkan saya, Tuhan yang menjaga saya dari kecil sampai besar, disitulah malapetaka dan disitulah kesengsaraan baru dimulai. Jadi 13 tahun lalu Bapak memutuskan membelakangi Yesus. Ya. Dalam 13 tahun apakah Tuhan pernah berbicara untuk Bapak kembali? Berulang-ulang kali, beribu-ribu cobaan datang, tapi saya masih bersikeras. Termaksud Tuhan menunjukkan
kematian istri saya di depan mata saya sendiri. Tapi tetap tidak mau kembali. Tetap tidak kembali. Jadi 13 tahun Bapak membelakangi Tuhan sama sekali. Saya membelakangi Tuhan dan saya juga salah satu orang yang termasuk paling membenci orang Kristen waktu itu. Sedangkan saudara saya Kristen semua. Apa yang terjadi tanggal 24? Tanggal 24 Oktober 2022 saya harus bertugas ke Alor. Pada saat itu saya sedang di luar, tiba-tiba asap hitam datang dan saat itu saya bingung, saya harus bagaimana karena di atas saya api, di bawah saya laut dan saya termaksud orang yang sama sekali tidak bisa berenang. Disitulah saya kembali mengingat saya harus buat apa di sini. Saya sudah gantung di situ. Disitulah saya putuskan, saya serahkan seutuhnya jiwa raga saya kembali kepada Tuhan sambil memohon belas kasihan Tuhan. Saya bilang, Tuhan, tidak ada lagi yang lain yang saya harapkan. Hanya di dalam tangan Tuhan saya serahkan. Setelah itu saya langsung lompat. Tanpa berpikir kapal masih jalan itu saya sudah lompat. Sudah lompat. Terus diceritakan Pak. Setelah lompat saya diberikan ketenangan di dalam air. Setelah itu saya berenang menuju ke ada pelampung yang dari kapsul hitam itu membentuk seperti kolam renang anak-anak. Tapi kami yang laki-laki itu membentuk lingkaran, tidak naik di atas. Di atas itu hanya ada ibu-ibu dan anak-anak. Itu berlangsung sampai jam 3 sore. Dari jam? Dari jam setengah 1 sampai jam 3 sore. Jadi jam setengah 1 sampai jam 3 sore. Ya, sekitar 2 jam lebih itu kami berusaha bagaimana secepat mungkin untuk sampai ke darat. Karena kalau sudah sore itu meeting arus pukul kembali, berarti kami akan hanyut ke tengah. Disitulah kami berusaha, tetapi setelah sampai di pertengahan ternyata arus sudah pukul balik dan disitulah kami pasrah karena tidak bisa lagi. Apa yang menjadi titik balik Bapak di tanggal 24 di peristiwa itu? Kembali kepada Tuhan. Titik balik saya ketika sekitar pukul 5 sore di tengah itu laut. Masih di laut, tengah laut. Di laut. Jadi jam 1 sampai jam 5. Iya, masih di laut. Jadi ombak mulai besar dan kami sudah tidak berdaya. Kekuatan untuk berbicara pun tidak bisa. Saya memutuskan, saya mengikat kaki saya sama tangan saya di sekitaran tali. Saya berpikir kalaupun saya mati, keluarga saya pasti cepat temukan jasad saya. Di situ saya cuma berdoa, saya cuma angkat hati. Saya mau kemana sekarang? Saya mau kemana? Mau kepada siapa saya berseru? Sebenarnya saya malu berseru kepada Tuhan. 13 tahun lu hianati saya, sekarang lu mau apa? Kan begitu. Saya bilang, Tuhan, tapi saya setidaknya sebelum saya mati, potong. Jadi Bapak berdoa kepada Tuhan Yesus. Tuhan Yesus. Tuhan Yesus ya. Ya. Baik. Jadi saya pada saat saya sudah lemas tidak bisa bergerak, saya berpikir masih ada harapan. Tapi ketika pandangan saya mulai gelap, mulai tertutup, saya dalam hati saya ini ajal. Saya cuma angkat doa, saya bilang, Tuhan Yesus, ini kalau Engkau takdirkan saya di sini harus menjemput ajal di sini, saya terima Tuhan. Saya menghargai otoritas Tuhan. Saya hanya minta kalau boleh, saya tetap hanyut dengan pelampung ini, biar jasad saya bisa ditemukan orang tua saya. Di situ saya sudah dapat ketenangan ketika saya berdoa. Terlintas wajah anak-anak saya di depan saya. Berapa anak Bapak? 2. 2 anak. Umur berapa? Umur 13 tahun sama umur 11 tahun. Di situ saya berdoa, saya coba merayu Tuhan. Saya bilang, Tuhan, kalau boleh, anak saya ini masih kecil, istri saya sudah meninggal. Kalau boleh Tuhan, saya diberikan 1 kali kesempatan hidup. Saya akan kembali ke gereja dan saya siap bersaksi untuk Tuhan. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Setelah itu, mata saya tetap kabur. Saya pikir, tapi dalam hati saya ikhlas bahwa tetap ini otoritas Tuhan, keputusan Tuhan yang tidak bisa saya bantah. Saya harus terima. Tuhan tetap Tuhan, manusia tetap manusia. Dalam keadaan pasrah seutuhnya di situ, tiba-tiba ada burung putih di atas kepala saya. Jadi saya berpikir, ternyata saya sudah meninggal, tapi saya tidak sadar. Saya berdoa lagi, saya bilang, Tuhan Yesus, saya siap. Kalau ini keputusan Tuhan, saya sebagai manusianya bisa menjalani. Saya siap dan saya siap melihat kehidupan setelah kematian Tuhan. Sekarang juga saya siap. Setelah saya berdoa begitu, sekitar 5 menit, tapi burung ini saya masih lihat samar-samar. Jadi saya sudahlah, kalau memang ternyata saya masih hidup, saya masih bisa menikmati satu keindahan Tuhan sebelum saya ini. Nah, pada saat burung itu dia muncul di hadapan saya, itu telinga sudah tidak bisa dengar. Makanya saya berpikir saya sudah mati.
sekitar 15 menit datang kapal. Terus saya tiba-tiba bisa mendengar kembali. Mata saya kembali pulih, saya lihat kapal. Terus saya bilang, Tuhan, kapal sudah datang, tapi saya tidak bisa bergerak. Jadi Bahkan tubuh mati, tubuh tubuh dalam keadaan mati total. Saya cuma berdoa itu dengan Tuhan Yesus pakai batin. Mulut tidak bisa berbicara, bahkan mengucapkan Tuhan Yesus pun tidak bisa. Jadi saya melihat kapal, saya cari duluan itu burung. Saya cari itu burung, ini burung. Oh ternyata masih ada, saya pikir saya punya halusinasi. Jadi saya bilang, Tuhan Yesus, kasih saya sedikit kekuatan supaya saya bisa berpindah dari tempat ini ke Speed Basarnas. Saya percaya bahwa doa saya dijawab karena saya sudah bisa melihat. Saya goyang kaki saya pelan-pelan. Oh ternyata bisa kiri kanan bisa. Saya mulai percaya untuk buka kembali ikatan tangan yang sudah saya ikat di pelampung itu. Nah disitulah kami bergeser. Ketika kami bergeser ke Speed Basarnas itu, ban pelampung yang menampung 25 orang yang dari Skocie itu kami selama 6 jam itu, ibu-ibu dan anak-anak kami muat di atas dengan kapasitas 60 orang. Tidak robek. Ketika kosong kami berpindah, saya balik lihat dia terrobek bagi dua dan terbelah dan tenggelam ke dalam laut. Di situ saya melihat betapa besarnya tangan Tuhan. Setelah sampai di darat, komitmen apa yang Bapak buat? Jadi setelah sampai di darat, kami dievakuasi. Itulah kekuatan yang dari Tuhan. Dokter mau opname, saya bilang, dokter saya tidak butuh obat, saya lapar, saya butuh makan. Tidak bisa Pak, harus berobat. Saya bilang tidak bisa, saya sehat. Sampai saya ditensi 2 kali, tensi saya normal semua, luka badan pun tidak ada lecet. Ketika ketemu keluarga saya yang pertama kali saya sampaikan di keluarga besar saya bahwa saya mau ke gereja dan siap bersaksi untuk Tuhan. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Oke teman-teman yang dikasih oleh Tuhan, kita sudah menyimak video tersebut dan sangat diberkati dan dikuatkan. Kenapa? 13 tahun dia meninggalkan Yesus dan dia sadari bahwa itu suatu kesalahannya. 13 tahun dia meninggalkan Yesus padahal kakaknya seorang pendeta yang bertugas di Jakarta dan bapaknya juga seorang majelis gereja. Dia meninggalkan Yesus karena mungkin alasan tertentu bagi dia. Dan 13 tahun itu bukan waktu yang singkat, sangat lama dia membelakangi Tuhan Yesus. Tetapi memang cara Tuhan Yesus memanggil setiap orang itu berbeda. Kadang dibiarkan dulu manusia itu di padang gurun susah supaya dia boleh melihat betapa baiknya Tuhan yang memberikan air segar bagi setiap orang yang mengandalkan dia. Bahkan Tuhan berkata dalam Matius 11 ayat 28, hai kamu yang letih lesu berbeban berat, mari datang kepadaku, maka aku akan memberikan kepadamu kelegaan. Tentu itu hanya didapatkan melalui Yesus Kristus. Yang terjadi kepada Yosua ini teman-teman, di akhir hidupnya, bahkan di tengah-tengah situasi yang begitu buruk yang tidak ada satupun yang dapat menolongnya, bahkan hanya tangannya diikat di sebuah pelampung dan menyerahkan diri kepada Tuhan supaya mayatnya ditemukan ketika dia harus mengakhiri hidupnya di tengah lautan. Itu saja permintaannya. Dan apapun yang disaksikan dia mengenai kuasa Tuhan itu merupakan personal dan dia berani menyaksikan itu di depan banyak orang. Nah, sahabat yang dikasih oleh Tuhan, saya teringat dalam Lukas 15 bahwa ada seorang anak bungsu yang akhirnya meninggalkan bapaknya dengan hidup berfoya-foya, menikmati segala kesenangan dunia. Tapi ketika habis harta bendanya, dia menjadi menderita di tempat dia merantau. Bahkan nasi babi saja dia tidak dikasih makan karena kelaparan. Titik balik ketika terjadi di tempat dia memberi makan babi-babi itu. Lalu dia berkata, di rumah bapakku ada banyak pegawainya, makan enak dan luar biasa. Dan akhirnya dia mengambil langkah untuk kembali kepada bapaknya. Dan dia berkata, Bapa, aku telah berdosa terhadap Bapa dan juga terhadap Tuhan. Maka ayahnya pun menerima dia kembali. Sahabat yang dikasih oleh Tuhan, hal ini mengingatkan kita, ketika seseorang mualaf, itu bukan berarti dia telah memiliki jalan yang benar. Hati-hati para mualaf ya, yang suka menjelek-jelekan kekristenan. Tanggung jawabmu besar di hadapan Tuhan Yesus yang hidup, yang mampu melakukan segala sesuatu dalam hitungan detik. Hanya menunggu waktu dan masanya saja. Yosua SH ini, sarjana hukum yang bertugas dengan baik, dia akhirnya mengalami titik balik kembali kepada Tuhan ketika dia di titik terendah, bahkan bukan terendah saja, di titik nadir kematian. Dia mengingat Tuhan Yesus, kalau saya mati di sini, saya mau kemana? Dan dia berkata, saya mau percaya kepada Tuhan Yesus. Permintaannya itu sederhana, saya mau
Ketika saya mati, saya ditemukan mayat saya oleh keluarga, itu saja, tidak ada yang lain. Ternyata permintaannya itu didengar oleh Tuhan dan dia melihat kuasa Tuhan dan dia diselamatkan dan dia bisa bersaksi. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, ini menjadi pelajaran bagi kita. Mungkin kita saat ini mengalami penyakit, mengalami pergumulan ekonomi, keuangan dan segala macam. Tentu orang percaya pasti mengalaminya. Tidak ada dalam Alkitab dikatakan bahwa orang Kristen ketika mengikut Yesus pasti sukses, tidak ada. Hanya hamba Tuhan yang mengkhotbahkan teologi kemakmuran yang mengatakan demikian. Tapi ketika mengikut Yesus pasti ada pergumulan. Kata pergumulan itu memberikan kita kekuatan ketika kita mengandalkan Tuhan Yesus. Sahabat, ingat, ketika kamu mengalami pergumulan hidup, jangan pernah tinggalkan Yesus. Kamu yang sudah mualaf, tanya baik-baik siapa Tuhan yang hidup. Semoga ada waktu bagimu untuk percaya kepada Tuhan Yesus kembali, karena dia sangat mengasihimu. Yosua SH, jangan lagi kembali kepada yang semula, yang sudah kamu tinggalkan. Ingat, di titik terakhir hidupmu dan kau menyerahkan diri kepada Tuhan, mayatmu ditemukan, ternyata Tuhan masih memberikan kamu kesempatan. Dan saya percaya ketika kita diberi kesempatan untuk hidup, itu artinya Tuhan pengen kita bertobat dan menerima dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi, supaya kita tidak binasa dalam dosa-dosa kita. Sampai di sini video saya teman-teman. Jangan lupa untuk mendukung saya dengan cara men-share video ini di berbagai video teman-teman, subscribe, like, komen. Sampai ketemu di video selanjutnya. Saya akan melanjutkan aktivitas saya. Bye-bye.